Tapi kenyataan di lapangan, di jalan, kita tidak bisa berbohong bahwasanya kadang di dalam satu pusaka isinya macam-macam. Pamornya bagus, isinya jelek. Nggak masalah. Nggak jadi, yang jadi masalah adalah ketika pusaka itu bermasalah atau ada satu benturan energi atau hal yang kurang bagus. Itu bisa diselesaikan. Tinggal digeser isinya, dihilangkan. Barang itu menjadi barang antik dan bisa dijual, nilai ekonominya pun tinggi. Ya sahabat pusaka, saya selalu berkata kepada sahabat pusaka Jawa, tidak perlu khawatir dengan pusaka, karena pusaka hanyalah sekedar benda ciptaan manusia, mempunyai nilai seni, mempunyai nilai sejarah. Dan pusaka biasanya tiap kerajaan mempunyai ciri sendiri dari pusaka-pusaka itu tersendiri. Ya sahabat pusaka, mulai dari Pajajaran, biasanya cirinya gandingnya agak maju, agak nonong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara tohir maupun batin. Shalawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua diakui umat Rasulullah SAW dan mendapat syafaatnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala mara bahaya maupun musibah. Ya, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, saya doakan juga teman-teman maupun saudara sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini seperti biasa kembali bertemu dengan Mas Gegeh, yaitu spiritualis muda dari Selawi. Mumpung pulang lagi pulang kampung karena Mas Gegeh ini sekarang stay-nya di Sukamandi ya. Iya. Sukamandi, dia merintis YouTube Jalan Lentera khusus untuk misteri dan ada siarnya, ada juga edukasinya. Tentunya Mas Gegeh juga punya harapan untuk meluruskan paradigma masyarakat yang salah. Iya, benar. Ya, Mas Gegeh di bagian misteri, saya di bagian pusakanya. Tapi saya belum dapat pusaka dari Mas Gegeh. Kemarin katanya dapat, tapi diminta sama yang punya rumah. Sama yang punya rumah. Jadi explore di satu rumah dapat keris. Malah diminta, saya kan udah order, Mas, kalau punya dapat pusaka dijual ke saya. Kan lumayan ya. Jadi duit. Oleh duit sing YouTube pusaka ini dalam hari oleh duit mah. Oke, sahabat Pusaka Jawa, saya ingin menayuh keris saya ini, yaitu keris Kebodengen. Ini pamornya adalah pamor Blarak Sineret. Nah, ini biar Mas Gegeh ya, pamornya gayanya Sanang Walikat. Ya sahabat Pusaka Jawa, biasa sambil menunggu Mas Gegeh nayuh, saya akan mengajak sahabat Pusaka Jawa berinteraksi, dalam arti saya yang ngomong saja satu arah saja karena ini bukan live ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, seperti kita ketahui bahwasanya leluhur kita selalu menyematkan doa pada satu bilah pusaka dalam bentuk pamor. Ya. Nah, itu sudah pasti. Tapi kenyataan di lapangan, di jalan, kita tidak bisa berbohong bahwasanya kadang di dalam satu pusaka isinya macam-macam. Pamornya bagus, isinya jelek, nggak masalah, nggak jadi. Yang jadi masalah adalah ketika pusaka itu bermasalah atau ada satu benturan energi atau hal yang kurang bagus. Itu bisa diselesaikan. Tinggal digeser isinya, dihilangkan. Barang itu menjadi barang antik dan bisa dijual, nilai ekonominya pun tinggi. Ya sahabat pusaka, saya selalu berkata kepada sahabat Pusaka Jawa, tidak perlu khawatir dengan pusaka, karena pusaka hanyalah sekedar benda ciptaan manusia, mempunyai nilai seni, mempunyai nilai sejarah. Dan pusaka biasanya tiap kerajaan mempunyai ciri sendiri dari pusaka-pusaka itu tersendiri. Ya sahabat Pusaka, mulai dari Pajajaran, biasanya cirinya gandingnya agak maju, agak nonong. Ya, biasanya wong lanang seneng sing nonong. Nonong baduk. Ya, kemudian yang dari Blambangan biasanya bilahnya agak lebar. Ya, kemudian dari Tuban, gonjonya yang agak tebal, cirah cecaknya agak gede. Dari Mataram, dari Mojopahit yang kadang gonjonya nguceng mati, dan banyaklah.
Ya, jadi mempunyai ciri tersendiri. Ya, nah kita sebagai generasi milenial sudah sepatutnya atau sudah selayaknya kita memelihara warisan budaya leluhur kita dan juga melestarikan. Kalau bahasa memelihara berarti kita memelihara barang-barang peninggalan warisan leluhur kita yang sudah tua-tua. Jangan malah dipotong-potong, nggak suka dengan pusaka, dimasukkan YouTube, dipotong-potong katanya syirik dan lain sebagainya, pakai gerinda mesin. Jangan, daripada seperti itu mending dikasih ke saya jadi duit. Teman-teman dapat duit dari saya, tak beli. Ya kan? Kalau masalah syirik enggaknya urusan hati seseorang, karena tidak tahu. Kadang orangnya penampilannya selengean nggak syirik banyak, yang penampilannya alim ternyata hatinya syirik juga banyak. Jadi jangan menjustifikasi seorang hanya lewat penampilan saja. Ya, seperti itu. Kadang manusia itu, ya normalnya manusia begitu kadang. Tapi sahabat pusaka Jawa, yang perlu kita kedepankan adalah husnudon kepada siapapun, kepada manusia ataupun kepada semua kejadian yang kita alami, kita wajib husnudon. Berarti kita juga husnudon kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pusaka Jawa, kalau bicara tentang khodam adalah secara harfiah artinya pembantu. Paham ya? Khodam itu secara harfiah pembantu, bahasa Arab pembantu. Jadi pembantunya kita, seseorang yang membantu lah. Walaupun itu, tapi kalau khodam di Jawa ini ya itu lebih cenderungnya kepada makhluk halus atau tetangga sebelah kalau kenalan khodam. Jadi kalau bicara khodamnya pembantu sahabat pusaka Jawa. Umpamanya sahabat pusaka Jawa di rumah pembantunya ada 5, berarti khodamnya ada 5. Sing bagian nyuci, bagian masak, bagian motong rumput, jadi satpam. Nah itu khodamnya panjenengan semua ya. Tapi kalau kita di Pulau Jawa kadang bicara khodam langsung jin, setan dan lain sebagainya. Nah, saya pengen meluruskan bahwasanya khodam adalah makhluk ya, sama dengan kita, dan kedudukan kita dengan bangsa jin jelas lebih tinggi kita. Bagaimana kita cara memperlakukan mereka, bagaimana kita beretika dengan mereka sehingga tidak ada ketersinggungan, sehingga tidak ada benturan yang akhirnya kita bisa selaras. Jangan sampai kita ketika mempunyai pusaka berlebihan dalam memelihara yang akhirnya umpamanya yang tadinya kosong menjadi ada isinya, diisi dengan makhluk tetangga sebelah, kemudian setelah sering diperlakukan khusus akhirnya kita lupa, akhirnya dia minta perlakuan khusus itu akhirnya gepok, bahasa Tegalnya gepok. Kemudian kita menjadi bermasalah dalam hidup kita, entah itu sakit-sakitan, entah itu ribut dengan istri. Itu mau tidak mau memang ada ya, tidak bilang oh Mas oh ini bahaya, ini nakut-nakutin apa, enggak. Makanya saya sering bilang pegang pusaka enggak ada masalah jika sahabat pusaka Jawa pun memperlakukannya yang wajar. Tapi kalau sahabat pusaka Jawa pengen mempunyai nilai lebih, ya silakan mempunyai memperlakukannya lebih, maka ya orang punya maksud dan tujuan masing-masing ya. Kalau saya lebih cenderung kepada antikannya, jadi bukan saya menolak kebudayaan karena saya juga dengan cinta dengan budaya, tapi kalau untuk lebih berbuat, katakan 1 tahun sekali dimandikan, 40 hari sekali dibikin apa dan apa, tidak. Saya dong-dongan, kalau saya lagi niat mau bakar dupa, saya bakar dupa, tapi niatnya saya adalah sunatullah, kesunahan. Jadi saya bakar dupa, saya bakarnya pakai dupa ataupun buhur. Ya saya bakar di ruangan, kadang di ruang tamu, di depan kamar. Kalau lagi kepengin, katakan pengen lah ya wangi-wangian, tak bakar. Niatnya adalah kesunahan. Seperti itu. Ya tidak kayak bensinnya pada ngumpul kabeh ada pada senengan ngrewangi nyong, tidak. Itu yang perlu kita luruskan ya sahabat pusaka Jawa. Dan saya titip pesan kepada sahabat pusaka Jawa yang punya pusaka, hendaknya lebih antara ilmu pusaka dengan ilmu agama kalau bisa minim sejajar. Jangan sampai ilmu agama lebih rendah daripada ilmu pengetahuan tentang pusaka, yang nantinya Anda akan mudah sekali dipermainkan oleh perasaan Anda sendiri. Yang kedua,
oleh bisikan-bisikan setan. Makanya ilmu agamanya harus lebih tinggi. Ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kayaknya Mas Gege sudah menayu. Silakan Mas Gege. Bentar. Nah. Siap. Pertama dari segi auranya positif. Siap. Terus Auranya positif. berwarna kuning kemas-masan gitu. Kuning kemasan aura ya. Auranya dulu Oke, nih. aura. Awal-awal biar detail. Iya, terus Dia itu kalau fisik jinnya gitu, wanita cantik. Itu biasanya buat melancarkan usaha kita gitu loh. Rezekinya itu dimudahkan. siap. Tetapi ya jika sudah kenal, Jika sudah kenal. dia Namanya jin siapa? muslim. Kenal. Nah, ini jangan salah paham ya. Iya, siap. Namanya sama dengan Nyimas, bedanya cuman Nyimas Ajeng Rantam Sari. Ini. Iya. Tapi bukan Nyi Rantam Sari, bukan. Beda-beda. Jin sok kayak gitu. Iya, Ada yang seperti sama, manusia lah. ada yang Manusia sama ada yang namanya Budi, di Indonesia Budi. Budi. Mungkin ratusan ribu orang kali yang namanya Budi seperti itu. Nah, ini namanya Nyimas Ajeng Ajeng Rantam Sari. Rantam Sari. Oh, Nyimas Ajeng Rantam Sari. Bukan Jin muslim. Rantam Sari, jin muslim. Oke. Itu cuman pasukan dia ular sanca. Heeh. Gede-gede. Ya nggak gede-gede banget lah. Iya. Banyak. Oke. Buat misal kayak dagang bisa. Intinya buat lancarkan usaha-usaha di dunia kita lah gitu loh. Tanpa harus melakukan perjanjian. Tanpa harus perjanjian, yang penting mah kenal terus ibaratnya merawat bila. tak kenal maka kata sayang lah, kudu kenal gitu, sering ngobrol komunikasi gitu. Oke. Berarti kan kita kudu punya Kalau kemampuan untuk juga. bisa Gitu. komunikasi bagaimana Mas Gege? Puasan disit. Enggak, maksudnya biar Nyimas Rantam Sari ketika kenal dengan pemilik pusaka ini biar kenal bagaimana? Biar kenal. Apa dengan cuman punya Coba pusaka aja, ini? punya aja dulu gitu ya. Misalnya kalian apa beli dengan- gitu di toko disit. Iya, di toko. Di toko disit. Apa dia langsung kenal? Enggak. Jadi gini caranya. Oke, nah ini kan makanya saya tanyakan. Sok we kalian kalau misalnya penasaran gitu ya, mungkin bisa dipinjem ke para yang nonton gitu ya. Bayar tapi bukan anuk ya, arane nyewa lah. Iya, nyewa, bukan kabur. Bukan kabur. Terus gimana, Mas? Jaminan. Nah, kok sholat hajat disit sholat hajat kan, pas sholat hajat selesai sholat hajat kan 2 rakaat. Iya. Selesai 2 rakaat lagi, udah, nyambung 2 rakaat udah. Tinggal mumpung tadi udah tahu namanya gitu ya, kasih Al-Fatihah, terus disebut namanya, coba saya pengen ketemu Anda gitu. Nyimas Coba Ajeng merem, Rantam Sari. Nyimas Ajeng Rantam Sari, saya ingin bertemu Ini karena bilanya Allah. taruh di depannya atau nggak usah? Tinggal ditaruh aja. Apa tetap taruh di lemari aja tinggal disebut Enggak. sama orangnya? Bawa, misalnya. dibawa. Tinggal taruh di sini. Iya. Kita konsen. Iya. Sambil merem, baca la ilaha illallah, apa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Terus niat kita itu Ketemu. ingin ketemu gitu karena Allah ya. Siap. Niat ketemu karena Allah. Hadir karena Allah. Kalau nggak bisa kayak gitu, nggak Iya. apa-apa. Siap. Penting yakin, berani, nggak usah takut gitu dan Biasanya muncul apa Langsung dalam muncul. dalam mata batin aja. enggak muncul. Muncul. Cuman kita tuh kayak setengah sadar kayak gitu, kayak Siap. orang kena apa sih ibaratnya ya? Iya, antara ngantuk Iya, enggak. antara tidur Iya, tapi iya. dia nggak tidur Kita ya itu, gitu. iya. Paling nanti kayak gitu ketemu Terus, ngobrol-ngobrol. Kondisi ya. trans bahasanya. Iya. Kita di situ bisa gimana nih, bisa mau nggak ngebantu saya gini, Iya. gini. Mungkin ada syaratnya, mungkin syaratnya itu ya udah kamu amalin doa ini, ya udah kamu wiridan yang banyak kayak gini, ya udah kamu gini pasti kayak gitu kalau jin muslim yang Kalau benar. ini bagus ya. Bagus. Jinnya bagus. Siap. Soalnya yang kemarin-kemarin Nah ini buat itulah arah namanya buat pengelarisan lah, membantu. Selain itu, udah itu doang. itu aja khusus ya. Jadi dia punya pasukan banyak. Punya pasukan ular. Ini kelasnya kelas ratu apa enggak? Sebetulnya kalau tadi saya nyebut jin, kayaknya bukan sih, Bukan. kayak siluman. Tapi muslim. Muslim itu, tapi bagus. Bagusnya tuh biasanya kalau jin Dia bentuknya ular apa bukan? bukan. Dia manusia, cuman kanan kiri Belakangnya ular semua. Siap. Namanya Nyimas Ajeng. Nyimas Ajeng Rantam Sari, bukan Nyi Rantam Sari. Iya, guys. beda lagi. Beda. Rantam Sari banyak sih ya. Oke. Itu cuman buat pengelarisan aja lah bahasanya. Buat penglaris, memudahkan rezeki kita. Tapi ingat, rezeki itu dari Allah, Dari ini Allah mah perantaranya. Kayak mana gini sahabat Pusaka Jawa, saya punya toko. Mau Mas Gege jadi marketing lah. Saya punya showroom mobil, Mas Gege sing nyebari brosur. Iya, istilahnya seperti gitulah. itu. Bukan berarti gara-gara ini kita laris, nggak bisa. Itu seperti itu. Jadi seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi
Saya hanya ingin memberikan gambaran saja ya, maksud pada dasarnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya bentuk ikhtiar. Ya, seperti itu Mas Gege. Tidak ada lagi? Tidak ada. Tahu asalnya dari mana Mas Gege? Barat. Barat. Kulon. Oh, dari Kulon. Nyimas Ajeng Rantamsari asalnya dari Kulon. Dan maaf, kita lihat filmnya. Pamore Blarak. Ini Blarak Sineret sahabat Pusaka Jawa. Belum saya review ini, nanti next time saya review. Ya, ini kebodengen. Kalau look 5 kembang kacang terus tidak ada tikel alisnya kebodengen. Kalau ada tikel alisnya Pandawa Lare. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, tidak perlu panjang lebar. Ya, ini sudah tahu. Jadi apa pesan-pesannya Mas Gege? Silakan kepada sahabat. Buat ya sahabat Pusaka Jawa, sahabat Jalanan Terak ya. Terima kasih lah ya udah mau menonton. Siap. Mau dukung kita lah, ibaratnya mau membantu kita karena kita tanpa kalian bisa apa gitu, nggak ada artinya kita tanpa kalian. Iya gitu. Betul. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, and comment, juga pencet tombol notifikasi. Jualan. Ya, oke sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.